San. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang berada di tempat jauh tinggal keluarga beruang. Ayah beruang, ibu beruang, dan bayi beruang. Makanan kesukaan keluarga beruang adalah bubur gandum. Ibu beruang membuatnya setiap hari untuk sarapan. Rasanya lezat dan hangat. Bu, aku lapar. Bisakah kau ambilkan bubur gandumku? Baik sayang, tapi ini masih panas. Kau harus menunggu sebentar baru bisa makan, atau nanti lidahmu bisa terbakar. Baik Bu, kalau begitu ayo kita pergi jalan-jalan supaya kita bisa makan buburnya saat kita pulang nanti. Lagi pula cuaca hari ini sangat cerah. Bagaimana menurutmu? Itu ide yang bagus. Ayo kita pergi jalan-jalan. Ibu, ayah, apa kita boleh bawa bekal madu? Tentu, kenapa tidak? Baiklah, kalau begitu, ikut ayah. Kemudian, keluarga beruang pun pergi jalan-jalan. Di sisi lain hutan itu, ada seorang gadis bernama Goldilocks. Dia memiliki rambut pirang panjang keriting. Gadis kecil itu tinggal bersama orang tuanya. Dia sangat menyukai hutan karena tupai dan kelinci adalah teman-temannya. Orang tuanya sudah memperingatkannya untuk tidak pergi jauh ke dalam hutan, jadi dia hanya bermain di sekitar rumahnya. Rambut emas keritingnya berayun saat dia mengejar kelinci dan kupu-kupu. Rambut panjang keritingnya memang sangat indah. Suatu hari, Goldilocks meminta izin kepada ibunya untuk boleh pergi ke hutan. Bu, cuaca hari ini sangat cerah. Boleh aku pergi ke hutan sebentar? Baiklah sayang, tapi jangan pergi jauh-jauh. Pastikan kau tetap berada di jalurmu. Oh, ada beberapa tanaman stroberi liar di jalan. Bisakah kau petikan untukku? Aku ingin buat selai untukmu. Enak. Aku suka sekali. Sambil membawa keranjang, Goldilocks memulai perjalanannya. Saat dia berjalan dengan riang, rambut keritingnya berayun di kepalanya. Itu adalah kegiatan kesukaannya. Saat dia melihat tanaman stroberi, dia mulai memakan sebagian dan sebagian lagi dia masukkan ke dalam keranjangnya. Apa yang akan terjadi kalau aku pergi ke hutan lebih dalam? Jika aku tidak pergi jauh, aku tidak akan terlambat. Sedikit demi sedikit, Goldilocks masuk semakin dalam ke hutan. Teman kelincinya mengikutinya, melompat di antara bunga-bunga, sementara dia bernyanyi. Anak sungai, laut, dan langit, seandainya aku punya sayap agar bisa terbang. Anak sungai, laut, dan langit, seandainya aku punya sayap agar bisa terbang. La 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 la. Setelah beberapa saat, dia menyadari kalau dia tersesat. Dia sangat khawatir dan ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat di depan sana ada sebuah pondok. Kira-kira rumah siapa itu? Dia melangkah menuju ke pintu dan mengetuknya. Ada orang di sini? Yuhu! Siapa saja? Sepertinya tidak ada siapa-siapa di rumah. Aku lelah dan tersesat, jadi aku akan masuk dan istirahat sebentar. Aku akan minta bantuan saat pemilik rumahnya pulang. Goldilocks mendorong pintu dan membukanya. Lalu, dia masuk ke dalam. Ini pondok yang indah dan baunya enak sekali di sini. Aku sangat lapar. Aroma itu berasal dari 3 mangkuk bubur gandum panas di atas meja. Mangkuk terbesar adalah milik ayah beruang, yang di tengah milik ibu beruang, dan yang paling kecil milik bayi beruang. Goldilocks menyuap bubur dari mangkuk paling besar, dan bubur itu membakar mulutnya. Ini panas sekali. Kemudian dia mencoba bubur gandum milik ibu beruang. Ini juga terlalu panas. Aku
bisa makan ini. Kemudian dia mencoba bubur gandum bayi beruang. Rasanya hangat dan enak. Ini dia. Ini pas untukku. Dia menghabiskannya dalam satu suapan besar. Kemudian dia berjalan keliling pondok dan melihat 3 kursi di sudut ruangan. Ketiganya memiliki 3 ukuran yang berbeda. Saat Goldilocks duduk di kursi paling besar, dia sadar kalau kursinya terlalu keras dan tidak nyaman. Oh, ini keras sekali dan sama sekali tidak nyaman. Kemudian dia mencoba kursi milik ibu beruang. Ukurannya sedang dan juga keras. Tidak, ini juga bukan untukku. Dia melihat kursi bayi beruang yang pas untuknya. Begitu dia duduk di kursi itu, kursinya langsung patah dan Goldilocks tergeletak di lantai. Oh, itu sakit. Kakiku hampir patah. Kursi macam apa ini? Dia sangat lelah. Dia butuh tempat untuk istirahat. Kemudian dia melihat 3 tempat tidur di ruangan sebelah. Ini bagus. Aku akan tidur siang. Goldilocks naik ke tempat tidur yang terbesar. Oh, ini terlalu tinggi. Sepertinya aku berada di atas langit. Aku akan coba tempat tidur yang ukurannya sedang. Saat dia berbaring di tempat tidur itu, kasurnya terlalu lembut. Dia sampai tenggelam di dalamnya. Ini juga terasa tidak nyaman. Bagaimana bisa ada yang tidur di tempat ini? Aku sangat ingin tahu siapa yang tinggal di sini. Mudah-mudahan mereka cepat pulang supaya aku bisa minta maaf karena aku sudah masuk ke rumah mereka tanpa izin dan atas kerusakan yang telah kubuat. Tempat tidur ketiga adalah milik bayi beruang. Itu adalah tempat tidur yang pas untuk Goldilocks. Oh, akhirnya yang satu ini pas untukku. Aku akan tidur siang. Mudah-mudahan pemilik rumah akan pulang sebelum gelap dan membantuku menemukan cara pulang. Dia pun langsung tertidur. Tepat di saat itu, keluarga beruang pun pulang. Saat ayah beruang masuk ke dalam rumah, dia sangat kaget saat melihat meja. Ada yang meletakkan sendok di bubur gandumku. Oh, punyaku juga ada sendoknya. Oh tidak, ada yang menghabiskan buburku. Sekarang aku harus makan apa? Aku kelaparan. Jangan sedih sayang, ayahmu dan ibu akan membagi bubur kami untukmu. Beruang kecil itu baru saja mau duduk di kursinya saat melihat kursinya rusak. Dia mulai menangis. Ada yang merusak kursiku. Sekarang aku harus duduk di mana? Ayah beruang tahu ada yang tidak beres di sini. Ini tidak benar. Aku ingin tahu siapa yang masuk ke rumah kita. Ayo periksa semua kamar. Mereka memeriksa ke dalam kamar dan melihat Goldilocks tidur di tempat tidur bayi beruang. Oh, ada anak perempuan tidur di tempat tidurku. Ibu, bangunkan dia sekarang. Goldilocks mendengar tangisan bayi beruang dan langsung bangun. Oh astaga, kau benar-benar cantik. Saat Goldilocks melihat ada 3 beruang di depannya, dia sangat ketakutan. Dia melompat turun dari tempat tidur dan lari keluar rumah dan pergi ke hutan. Kurasa dia pikir kita akan menyakitinya. Lihat, dia lupa membawa keranjang berisi buah stroberi liarnya. Gadis yang malang. Goldilocks berlari secepat mungkin. Dia pun berhasil menemukan jalan pulang. Dia langsung menggedor pintu rumahnya sambil menangis. Ibu Goldilocks mendengar suaranya dan membuka pintu. Kau dari mana saja, Goldilocks? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang terjadi denganmu? Goldilocks memberitahu ibunya semua yang telah terjadi. Ibu, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan melanggar perintahmu lagi.
Ibunya mencium dan mencoba menenangkannya. Goldilocks tidak bisa berhenti menangis dan meminta maaf. Jangan khawatir, sekarang kau sudah ada di rumah dan aman. Oh tidak, aku lupa meminta maaf kepada keluarga beruang. Tapi aku sangat ketakutan. Itu pertama kalinya aku berhadapan dengan beruang. Jangan khawatir sayang, aku yakin mereka tahu kau lari karena takut. Mulai sekarang kau jangan pernah pergi jauh dari rumah. Baik, Bu. Aku janji. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.